Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa kelas 12 APAD sekalian. Saat ini kita memasuki pembelajaran untuk mapel teknik pembesaran komoditas ikan air tawar. Materi ini sudah saya bagikan minggu lalu kepada beberapa siswa. Sekarang materi ini saya bagikan secara online agar siswa kelas 12 bisa mempelajari dan memahaminya melalui pembelajaran sistem daring. Selanjutnya, sebelum kita memasuki penjelasan tentang materi kita saat ini lebih lanjut, kita akan melihat apa yang menjadi kompetensi dasar pembelajaran kita saat ini. Nah, kompetensi dasarnya adalah menganalisis teknik pembesaran ikan yang ramah lingkungan. Kemudian, materi pokoknya adalah biosecurity dalam pembesaran ikan. Selanjutnya kita akan melihat apa yang dimaksud dengan biosecurity. Jadi biosecurity biasa juga disebut sebagai keamanan biologi, yang artinya adalah upaya mencegah atau mengurangi peluang masuknya suatu penyakit ke suatu sistem budidaya dan mencegah penyebarannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya kita akan melihat pentingnya menerapkan biosecurity untuk kegiatan budidaya perikanan. Pentingnya menerapkan biosecurity ini adalah pertama, adanya bakteri patogen dan bakteri yang merugikan di lingkungan perairan. Kemudian yang kedua, kondisi lingkungan yang terus berubah. Yang ketiga, food safety bagi konsumen. Nah, food safety ini adalah keamanan pangan bagi konsumen yang mengkonsumsi berbagai makanan. Keempat, mencegah kerugian secara ekonomi akibat kegagalan panen. Selanjutnya adalah bagaimana cara penularan penyakit pada ikan. Nah, ada 3 komponen. Pertama, melalui udara. Misalnya, dengan adanya hujan ini dapat mengakibatkan sampah atau limbah kimia masuk ke tempat budidaya perairan. Kemudian darat, adanya hujan ini mengakibatkan sampah atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh manusia masuk ke tempat budidaya. Kemudian yang ketiga, melalui air ini dengan cara tercemarnya air sungai yang mengakibatkan sampah masuk ke perairan sehingga munculnya bakteri atau virus yang dapat masuk ke dalam tubuh ikan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara penyebaran penyakit ini ke tubuh ikan. Ada beberapa cara penyebarannya. Pertama, melalui manusia, kemudian hewan, peralatan, kondisi alam, dan sistem budidaya. Pada manusia ataupun hewan dan peralatan ini adalah dapat disebarkan karena tidak sterilnya peralatan, kemudian sistem budidaya ini yang dapat menyebabkan atau mengundang virus atau bakteri masuk ke dalam budidaya. Kemudian kondisi alam seperti hujan yang menyebabkan banjir dan membawa sampah ke dalam wadah budidaya sehingga menimbulkan penyakit pada tubuh ikan. Selanjutnya kita akan melihat hewan yang bisa masuk ke kawasan budidaya. Ada 3 macam. Yang pertama, hewan darat itu seperti kepiting, kodok, kemudian ular. Kemudian hewan air itu ada ikan liar, krustase atau udang-udangan kecil, ular, dan kepiting. Kemudian udara itu ada burung, serangga,
mikroorganisme yang terbawa oleh angin. Next, bagaimana penerapan biosecurity pada manusia? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama itu menggunakan pakaian khusus, kemudian menggunakan peralatan khusus, kemudian peralatan atau pakaian itu harus disterilkan. Kemudian penerapan biosecurity untuk mencegah hewan liar masuk ke lahan budidaya. Pertama itu menggunakan multiple screening. Maksudnya adalah penggunaan jaring yang berlapis. Kemudian crab protecting wall atau penerapan jaring pencegah kepiting. Dan terakhir adalah bird scaring line atau penerapan jaring pencegah burung. Nah, yang terakhir ada tugas yang diberikan, silakan dikerja, kemudian dikumpul melalui WhatsApp group atau dikumpul di sekolah. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga materi yang diberikan dapat dipahami dan bisa berguna untuk kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.